Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu, kira-kira hewan apa aja sih yang udah pernah kalian makan? Ya baik, Saudara Farhat, hewan apa aja yang pernah kamu makan? Kuda. Terus selain kuda? Rusa. Selain rusa? Hiu. Ada lagi yang mau menjawab? Baik, Saudara Nazril. Capung. Terus selain capung ada lagi nggak? Ada sih, onta pernah telurnya. Baik, selanjutnya ada yang mau lagi? Saya Bu. Kalau di kampung saya pernah makan hiu, makan pari, ikan pari, lalu makan gurita sama rendang. Baik, baik anak-anak semua, kira-kira dari hewan-hewan yang kalian sebutin tadi, kalian tahu nggak hukumnya? Enggak ya. Oleh karena itu, pada hari ini Ibu akan menjelaskan macam-macam hewan halal dan juga hewan haram. Yang pertama, ada hewan-hewan yang halal. Apa sih yang dimaksud hewan halal itu? Jadi, hewan halal itu segala hewan yang kalau kita makan itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Contohnya, walaupun ayam itu halal, tapi misalkan kita dapatnya dari hasil mencuri, maka hewan itu menjadi haram. Dan hewan itu juga harus membawa manfaat yang positif bagi tubuh. Jangan sampai pas kita makan malah banyak penyakit di dalam tubuh hewan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis binatang yang halal. Yang pertama itu ada hewan ternak. Kenapa hewan ternak halal? Karena emang udah ada dalam Al-Quran, sudah sangat jelas bahwa hewan ternak itu hewan yang halal. Karena dia hewan yang jinak, hewan yang bersih, dan bawa manfaat kalau dimakan. Contohnya seperti kambing, sapi, onta, dan lain-lain. Yang kedua ada hewan laut. Nah, hewan laut ini juga halal, kayak ikan, cumi. Terus yang ketiga ada serangga tertentu. Jadi nggak semua serangga itu halal. Nggak mungkin kita makan kecoa, nggak mungkin kita... Kalau bisa belalang aja yang dimakan ya, jangan sampai kecoa, cicak kita makan juga. Yang keempat ada unggas. Unggas itu kayak ayam, bebek, angsa, itu boleh dimakan. Terus yang kelima, hewan darat yang tidak bertaring, kayak kelinci, rusa, itu boleh dimakan. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa sih hukum hewan ini? Berarti jawabannya ya? Yang B, halal. Kenapa halal? Karena dia termasuk ke dalam hewan ternak. Dan sudah jelas hukum hewan ternak itu adalah halal. Sekarang ada dalil tentang hewan ternak. Ibu minta untuk Saudari Naila membaca ayat dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum.
إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Baik, terima kasih Saudari Naila. Jadi sudah jelas di dalam ayat Al-Quran ini bahwasanya hewan ternak itu dihalalkan. Jadi boleh kita untuk memakan hewan ternak seperti yang sapi, kambing, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada hewan-hewan yang haram. Apa itu hewan-hewan yang haram? Hewan yang haram itu hewan yang dilarang untuk kita konsumsi. Mau dari cara mendapatkannya ataupun dari kandungan si hewan tersebut. Contohnya kita dapatnya dari hasil mencuri, itu tidak boleh. Ataupun seperti babi. Di dalam babi itu kan banyak sekali kumannya. Itu tidak boleh kita makan dan hukumnya adalah haram. Selanjutnya ada jenis-jenis hewan yang haram. Yang pertama ada hewan bertaring dan buas. Contohnya seperti singa. Jadi kita nggak boleh makan singa. Yang kedua ada burung pemangsa. Contohnya seperti burung hantu, burung elang, itu tidak boleh dimakan. Yang ketiga hewan menjijikan atau kotor. Contohnya kayak tikus. Yang keempat hewan yang hidup dua alam, kayak katak. Yang kelima hewan yang dilarang jelas dalam Al-Quran, kayak contohnya anjing dan juga babi. Yang terakhir hewan yang beracun, mungkin contohnya seperti ular. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak hukum hewan ini? Baik, Saudara Ridho. Hukumnya adalah haram, benar. Selanjutnya ada babi ini haram karena dia udah jelas di dalam Al-Quran bahwa babi ini diharamkan dan hewan ini tuh mengandung banyak penyakit di dalamnya. Baik, selanjutnya ada dalilnya yang akan dibacakan oleh Ibu minta Saudari Aida untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقوذات والمترديات والنطيحات وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Baik, terima kasih Saudari Aida. Selanjutnya ada hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Yang pertama itu menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua menjaga kebersihan hati dan akhlak. Kayak tadi menjaga agar kita tidak mencuri. Yang ketiga melatih ketaatan kepada Allah. Yang keempat terhindar dari penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang haram. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian bahan bacaan. Ibu kirim di grup, silahkan kalian membacanya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca bahan bacaan tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kalian berhitung dari 1 sampai 3. Dimulai dari Saudari Aida. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan berkumpul per kelompok tapi di bawah aja. Buat lingkaran. Silakan. Oke, sekarang Ibu minta tunjuk ketua kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok berdiri buat ngambil puzzle-nya.
silakan kalian susun puzzle-nya. Oke anak-anak, sudah semua menyusun puzzle-nya? Oke, selanjutnya Ibu minta untuk ketua kelompok mempresentasikan hasil susunan puzzle tadi. Silakan dimulai dari kelompok 1. Berdiri. Baik, Bu. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini kelompok 1 dapat puzzle yang gambarnya ada anjing dan babi, dan kedua hewan ini hukumnya haram. Kenapa anjing dan babi haram? Oke. Kenapa anjing dan babi haram? Pertama, mulai dari anjing dulu. Disebutin dalam Al-Quran di surat Al-Maidah yang dijelasin tadi Bu Resti bahwa anjing itu haram dan juga dia memiliki taring. Dan babi haram sama seperti yang tadi di surat Al-Maidah karena babi di dalamnya punya banyak kuman yang bisa menyebabkan tubuh jadi sakit. Oke. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Silakan presentasikan. Kelompok kami mendapatkan singa. Nah, Hukumnya. hukumnya haram. Kenapa singa hukumnya haram, Bang? Dikarenakan hewan ini bertaring, kuku tajam. Nah, singa termasuk hewan buas yang bertaring dan Rasulullah secara tegas mengharamkan memakan setiap hewan buas yang memiliki taring. Hewan bertaring seperti singa, harimau, macan, dan serigala memiliki sifat agresif dan suka makan orang. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nanya kelompok 1. Ya, kelompok kami mendapatkan ayam. Hukum ayam adalah halal. Kenapa ayam bisa dikategorikan hewan yang halal? Karena ayam itu termasuk ke dalam hewan ternak yang bagaimana tadi udah dijelasin sama Bu Resti tentang hewan hewan ternak itu boleh dimakan, dan juga ayam memiliki banyak manfaat untuk tubuh seperti protein, dan juga telurnya bisa kita manfaatkan sebagai makanan. Dah. Baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Silakan masing-masing kelompok duduk ke tempatnya kembali. Oke semuanya, setelah tadi kita bermain puzzle dan presentasikan, oleh karena itu sekarang Ibu mau ngasih kuis. Yang bisa boleh angkat tangan, tapi hanya untuk 1 orang ya. Pertanyaannya, kenapa singa itu dikatakan haram? Saudara Rido. Kenapa hewan singa itu haram? Balik lagi ke materi yang Ibu udah jelasin. Kalau hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan yang memiliki kuku tajam, dan juga hidup di alam liar itu haram Bu hukumnya.
Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan berikan penguatan. Jadi, hewan halal ini adalah hewan yang boleh dimakan dan umumnya jinak, sehat, dan disembelih dengan benar. Kalau hewan yang haram, ialah hewan yang bertaring, menjijikan, hidup dua alam, atau dilarang langsung dalam syariat. Jadi, umat Islam ini harus memilih makanan halal untuk menjaga kesehatan dan ketaatan kepada Allah. Sebagai muslim, kita bukan hanya makan enak, tapi makan yang halal. Halal itu bukan hanya menjaga tubuh kita, tapi juga hati, agar tetap bersih dan dekat dengan Allah. Oke, mungkin cukup materi untuk pagi hari ini. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa surat Al-Asr dan kafaratul majlis di dalam hati masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kata ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.